Apa artinya? Maka nafsu binti al-ladah, kurangilah olehmu dengan kematian itu akan segala kenikmatan. Jadi kita disuruh mengingat kematian, ya. Yang enak-enak, ya, kita kurangi. Apalagi kalau mau menyempit, kita kurangi. Hatta yang wilayah sehingga terputus kecenderungan kamu kepada kebenaran. Kata qabalu Allah dan kau menghadap kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Wa ta'lamu baha'in minal maut." Kalau Allah mata itu mengetahui kematian, maka maka manusia tidak akan memakan yang enak. Samiran daging yang empuk, ya, samiran. Pernah ada orang punya penyakit obesitas, gemukan. Ketika dia masuk keluar rumah kita siksa karena tidurnya lemot. Ini lemot tidur. Anjing bos kayu. Dia udah mau kurangi apa saja nasihat dokter. Dokter udah datang, dikasih obat macam-macam dan supaya dia makan. Ternyata banyak juga makan. Ya. Ini kata dokter, sekarang kamu datang kepada kiai. Kiai kebetulan yang sangat berwibawa, yang sangat didengar perkataannya. Pas dia datang ke kiai, di antara tetangganya yang kenal kata kiai, Pak Kiai, ini tetangga saya setahun sekali, bagaimana supaya dia kurus? Kata Kiai, kamu besok mau mati minggu lagi. Kata Kiai kepada orang yang gemuk itu, dipikir kalau mau makan akhirnya, nggak mau makan dia, nggak dikasih obat untuk Kiai, cuma dikasih itu aja. Kamu seminggu lagi mati, 3 hari lagi. Kalau nggak Senin kata itu ada dia pikirin aja, dikasih makan apa juga enak. Lah kelamaan makan terus. Akhirnya dia masuk pintu lebih mudah. Akhirnya, kalau kita mikir mati jangan gitu, ya. Kan tidak boleh makan, kita memperbanyak atau mengurangi maksiat. Ini maksudnya mengurangi makan yang enak. Wa qala Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah akan digiring di hari kiamat seseorang bersama orang-orang yang mati syahid?" Qala, ya ada. Siapa yang digiring bersama orang-orang yang mati syahid? Mayyatul maut fil yaumi wal lailah isruna marrah. Orang yang mengingat mati sehari semalam 20 kali. 20 kali dia mengingat mati. Kalau kita ingatnya itu terus, ya kan? Ini mengingat mati 20 kali sehari semalam, maka dia pahalanya banyak, maka nanti di akhirat dikelompokkan kepada orang-orang yang mati syahid. Kalau kita kan ingat mati kalau lagi sakit berat, baru ini, ya. Tapi kalau lagi sehat, sedang bugar, apalagi juga atau pegel gitu. Ya. Kenapa harus 20? Wa inna sababu hadhil fadhilah kulliyah. Karena sebab utama ingat mati itu anda dzikral mauti yujibu tajafi andalil, bahwa mengingat kematian mengharuskan seseorang itu hati-hati atau tidak terjebak dengan yang namanya dalil, dengan kenikmatan dunia. Jadi dunia itu banyak penipuan. Wa yataqabbal istidad al-akhirah, dan meningkatkan persiapannya untuk menuju akhirat. Wal ghaflatu anil mauti, kelalaian mengingat mati atau kelalaian dari kematian
dikatakan hadiah. Kenapa demikian? Coba ada orang yang sakit, sakit keras, sakit itu sudah di luar batas. Bagaimana cara bebasnya dia supaya bebas dari sakit? Ya mati. Selamat itu berasa apa? Ya, jadi katakan hadiah. Ya. Ada orang di dunia yang pusing mulu, gampang mati ya. Nggak pusing lagi. Ya orang meninggal. Ya, beres. Masalah nanti di akhirat tangguh setahun seberapa? Tapi begini sudah terbebas. Itu dimaksud tumpah. Tuhfatul mukmini al-maut. Katakan hadiah. Ya. Jadi kalau hidup harus sih mau pusing kematian. Jadi orang hidup tidak terlepas dari namanya kesulitan, cobaan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau hidup bersurat terus, ya, mengeluh terus karena banyak cobaan, mati saja, maka bebas. Itu maksud tumpah. Jadi kalau orang sakit, makanya kalau sakit itu paling dan tenang. Kalau udah mati dia, nggak pusing lagi. Nah, itu dimaksud tuhfatul mukmin al-maut. Hadiah bagi orang mukmin adalah hadiah. Wa innama qala hada, dan dikatakan di anna dunya sijnul mukminin, karena dunia itu penjara bagi orang mukmin. Kenapa dikatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin? Karena bagi orang Islam kadang-kadang ini halal, ini tidak boleh, masa sijnul. Sijnul itu penjara. Ya, makan babi tidak boleh, makan anjing tidak boleh, ini haram, ini haram. Itu kayak penjara seakan-akan. Tapi kalau agak lain, apa saja dimakan. Ya. Boleh nyolong, boleh apa. Oh udah singkat. Ya. Makan babi silakan. Anjing silakan yang enak. Tapi Islam tidak. Ada beberapa kata seakan-akan tidak dijaga. Jadi kalau ada beberapa makanan minuman yang dilarang, sedikit sebenarnya. Yang paling banyak adalah dilarang. Ya. Sama seperti Nabi mengatakan berubah tentang dengan hal-hal yang halal. Makanya ada pendapat bagaimana Kiai? Saya kayaknya berobat selama kali nggak sembuh. Ada yang mengatakan akan ada makan baru dia sembuh. Itu gila. Gila. Kata Nabi berobatlah dengan yang halal. Ya. Kalau semuanya mungkin bukan dia nggak ada obat, belum cocok. Ya. Jangan katakan ampun dari ada buat yang halal. Yang halal masih lebih baik. Jadi di antara dunia sijnul mukmin itulah yazal fiha fi anani. Jadi senantiasa di dunia itu adalah anak, selalu lelah, selalu capek, nyari duit, kadang-kadang sebelum subuh juga berangkat, kadang-kadang tak pakai sholat subuh. Dia berangkat, ya anaknya belum tidur. Dia pulang kerja, anaknya sudah lelah. Jadi dunia awalnya wa akhirul fana. Dunia awalnya capek, akhirnya juga habis juga. Tidak dapat apa-apa. Nyari duit yang baru kaya juga. Nah, itu anak sampai meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Jadi dunia awalnya adalah pernah capek, awalnya juga akhirnya. Ya. Perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi sini katakan bikin muqasa nafsihi waliya syahwati. Menurut hawa nafsunya wa mudafa'ati syaitani. Bagaimana untuk yang pertahankan sifat syaitania? Fal mautu iqamul min hadzal aqal. Maka kematian itu disebut sebagai bentuk siksaan. Wa itlaq tuhfatul fi haqqi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mautu kafaratun li kulli muslim. Kematian adalah merupakan
rileks